Ya, kita lanjutkan di part 4 dari Jobsit 6 ya. Kemarin barusan sudah sampai proxy beres. Sekarang tinggal untuk poin 10 sampai terakhir tentang hotspot mikrotik. Nah, hotspot mikrotik ya. Jadi untuk router board yang 941 atau 951 ada interface WLAN ya, digunakan untuk sebagai hotspot. Jadi mikrotik ini punya WLAN, wireless LAN card untuk dijadikan hotspot membagi internet ya. Jadi bisa internetan lewat wifi gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya ini yang paling simple ya, di soal ini sebenarnya paling mudah. Banyak fitur-fitur dari hotspot mikrotik sebetulnya. Ini yang paling mudah aja. Jadi setiap mau connect ke internet harus login dulu ke situs ini. Nanti akan ada halaman login. Setiap user dikasih password dan username. Kalau guru ini, kalau siswa ini, gitu ya. Seperti yang di awal part 1 dijelaskan. Sekarang kita akan praktekkan langsung. Nah, ini tadi ya, yang sampai proxy. Pokoknya kalau 0 hitnya berarti belum keblok gitu. Kalau sudah ada berubah ininya hitnya, jadi itu sudah keblok. Oke, sekarang kita lanjutkan ke hotspotnya. Caranya, nah, di interface dulu ya. Nah, dia punya WLAN. Dia punya WLAN cuma disable. Nah, kita aktifkan dulu. Ini enable ya. Nah, diaktifkan. Setelah diaktifkan, klik 2 kali atau boleh di interface. Nah, di sini ya, di wireless table klik 2 kali ininya, muncul sama seperti ini ya. Nah, modenya di sini harus pilih AP bridge. Access point bridge ya. Jadi, kalau tanpa menggunakan access point eksternal ya, hanya menggunakan mikrotik saja, pilihnya AP bridge. Gitu ya. Bisa nggak Pak dipasang di port LAN? Bisa ya. Bisa di port LAN masanginnya. Nanti di port LAN-nya misalkan port 4 LAN-nya, nanti disambungin ke access point. Access point-nya di settingnya bridge nanti ya. Nah, oke, ini yang sesuai soal dulu. SSID-nya nama peserta @proxy. Berarti SSID-nya namanya rubah. Nah, ini misalkan jadi perlihat @proxy ya. Nah, itu. Nah, terus kan di sini tanpa password ya. Ini security profile-nya masih default. Nah, kita rubah. Kalau ini settingan masih standar ya. Kalau pakai BGN boleh yang BGN ya. Pakai yang BGN yang banyak perangkat WiFi yang compatible sampai N ya. Apply dulu di sini. Kita gedein aja. Nah, ini ya. Jangan di hide SSID-nya. Kalau di hide SSID nanti nggak kelihatan SSID-nya. Security, mana security-nya ya? Kita cari security-nya, bukan di sini. Berarti ini oke dulu. Nah, di sini security profile. Security profile-nya di sini. Nah, ya. Default-nya non. Nah, kebetulan ini default-nya non. Tanpa password ya. Oke, berarti ini udah langsung. Biasanya ada juga yang begini. Dynamic key. Nah, kalau dynamic key berarti kayak apa ya? Kayak WiFi biasa, hotspot biasa. Pilih autentifikasinya misalkan WPSK2 ya, WPA. Itu yang atau yang ini. Nah, gitu ya. Username, password. Ini mah berarti modenya mode access point biasa. Kalau seperti itu di password biasa ya WiFi-nya. Nggak pakai username, hanya password biasa. Nah, ini kalau modenya mode access point biasa. Yang kita mau pakai di sini kan modenya mode hotspot mikrotik yang ada username passwordnya ya. Maka di sini tidak usah di password ketika mau connect. Biarkan saja defaultnya non. Jadi tanpa password. Ya. Tanpa password dulu. Oke. Karena kebetulan tadi di interface ininya langsung default ya. Nah. Oke, nah sekarang tinggal kita buat alamat login hotspotnya ya. Nah, sekarang kita buat hotspot mikrotiknya. Caranya di sini IP hotspot. Nah, di sini biar cepat pilih hotspot setup. Nah, gitu ya. Hotspot interface-nya pilih yang dipakai yang mana. Nah, kalau misalkan di soal ini kebetulan yang dipakainya lab 2. Lab 2 itu berarti LAN ya, LAN. Nah, di soal ini LAN kebetulan.
kita coba ganti saja ya. Nah, Bapak akan rubah ininya dikit ya. Jadi untuk yang SSD ini ini hotspot mikrotik. Ini ya. Hotspot mikrotik di sini. Hotspot pada interface WLAN ya. Kebetulan karena kita pakai yang asli ya, jadi Pak rubah soalnya dikit nih. Kalau kita mau sesuai soal awal, ini tinggal pilih aja lab 2. Sebetulnya seperti itu ya. Tinggal di next. Selesai sebetulnya ya. Tapi kita coba pakai interface-nya yang WLAN sekarang ya. Kalau menurut soal yang awal itu kan di interface WLAN, ada interface ini ya, lab 2. Nah, kita akan pakai mana ya? Ya udahlah lab 2 aja deh ya. Biar tahu dulu ya, nanti tambahannya kita rubah ya. Ini biarkan dulu lah. Bapak hapus dulu ya. Ini kembali ke soal awal aja lah. Kembali ke soal awal dulu. Ya. Kembali ke soal awal dulu aja biar nggak bingung. SSID-nya udah tadi ya. Oke, sekarang tinggal buat hotspotnya. Pilih interface lab 2 karena di lab 2 ya. Nah, ini kan network lab 2 betul ya. Gateway-nya ini. Nama square network-nya tidak usah di checklist. Kenapa? Karena sudah dibuat NAT tadi ya. IP firewall NAT. Nah, ini kan SSID address-nya disemuakan. Jadi ini mau dicentang boleh, nggak juga nggak apa-apa ya. Sebetulnya kalau nggak dicentang pun bisa. Next aja lah ya. Ada spoolnya sesuai dengan yang tadi karena sampai 100 kan. Next. Sertifikatnya non, SMTP-nya kosongkan, DNS servernya. Nah, DNS servernya bentar. Oke, DNS servernya yang 888 sama yang 8.8.4.4 ya. DNS servernya samakan dengan yang utama. Nah, DNS name ini situs untuk halaman loginnya. Nah, ini ya, sekolah.sch.id. Jadi kalau mau login ketik dulu ini alamat ini ya, sekolah.sch.id. Next. Nah, sekarang create local hotspot user. Nah, ini untuk hotspot usernya. Misalkan yang defaultnya admin, passwordnya kosong, oke lah, kita nextan saja dulu ini mah. Tapi nanti kalau bikin beneran ini jangan dikosongkan ya. Nah, ini sudah ya. Nah, sekarang kita lanjutkan soal yang mana nih? Ini buat user 2, username 1 guru, passwordnya guru, profil bandwidthnya unlimited ya. Berarti kita bikin profil bandwidth unlimited ya untuk yang guru. Nah, kita bikin dulu user profile. Nah, ini kita pakai default saja ya, pakai default. Nah, ini default ini share usernya 1, berarti hanya bisa dipakai sama satu user gitu ya, satu user. Nah, kita bandwidthnya limited ya tadi. Nah, ini rate limitnya RX TX nya, download uploadnya kosongkan, ini unlimited. Nah, ini ganti jadi guru ya, guru kan unlimited ya. Nah, kalau sudah ini tinggal di apply. Nah, berubah kan jadi guru ya. Kita copy sekarang. Nah, copy ini untuk yang user siswa, profilnya ya, profilnya bukan akunnya. Yang siswa juga dibatasi satu user satu akun gitu ya. Jadi hanya bisa dipakai di satu device. Kalau mau banyak device-nya tinggal tambahin. Misalkan dipakai satu akun dipakai di 2 handphone, nah tambah 2 gitu ya. Satu aja lah. Sekarang kita lihat siswa download uploadnya 256 kbps. Nah, 256 kbps ya, kita kopikan saja. Nah, nih
RX receive berarti download, TX transmit berarti upload. Nah, ini copy aja ya. Nah, coba di play dulu. Oh, dia ini seperti ini dia. K ini ya, K. Nah, play gitu ya, KBPS. Oke, sudah selesai. Oke, profilnya oke. Sekarang buat usernya. Nah, user di sini kan tadi admin ya, admin. Kalau mau diganti silahkan, nggak juga apa-apa. Kita buat baru aja. Nah, bikin satu-satu. Di sini guru, namanya guru, passwordnya guru gitu kan. GURU misalkan begitu, di soalnya begitu kan. Username-nya guru, passwordnya guru, profil bandwidth-nya unlimited. Yang tadi berarti profil bandwidth-nya yang guru. Username 2 siswa, password siswa, bandwidth-nya yang siswa tadi ya. Oke, berarti ini yang guru selesai, profilnya guru. Play, copy dulu di sini. Nah, ini siswa, profilnya siswa gitu. Nah, ya, play. Oke. Udah. Nah, ini sudah dibuat akun profilnya begitu ya. Yes, mana kok ini sih? Apa lagi nih soalnya? Oh iya, bebas alamat ini, sehingga user ya. Ini kan kalau yang apa namanya, yang ini bypass ya, pakai binding nih. Jadi ketika mengakses situs ini mah tidak usah login. Sekarang kita cek dulu yang user guru dan siswa tadi ya. Kita coba dari lab 2 ya, lab 2. Ini nggak bisa ya, kita masukin tadi sekolah.id, sekolah.sch.id. Nah, login kan, sekolah.sch.id di sini ya. Kalau nggak pakai itu nggak bisa dia, apa namanya, tuh gini ya, nggak muncul. Nah, ini ada yang muncul, ada yang enggak. Maksudnya ada yang muncul tuh ketika diklik situsnya nanti ngeredirect ke sini harusnya ya. Tapi ada beberapa juga yang enggak ya. Kita misalkan buka Facebook. Nah, ini kebetulan tidak ya. Kalau di WLAN langsung muncul nih. Ini kan di LAN ya. Login sebagai guru. Perhatikan errornya di bawah sini kalau nggak connect ya. Misalkan ini apa, salahkan dulu nih. Nah, di sini ada invalid username password, berarti salah username password gitu ya. Error di situ muncul errornya. Nah, oke, tutup aja lah ini. Nah, ini welcome ini berarti cirinya sudah masuk di sisi klien. Sebagai klien ini udah masuk berarti ya. Sekarang di sisi admin. Nah, di admin ini nanti lihat di sini yang aktif nih, aktif. Nah, lihat nih, ada user yang aktif. Kalau kelihatannya macam-macam, tinggal di delete saja ininya ya, di remove gitu. Ada yang macam-macam, jadi si akun tersebut langsung disconnect. Nah, ini no kan. Nah, tapi dia bisa masuk lagi. Nah, oke. Di sini dia aktif lagi. Nah, lagi ya yang aktifnya guru. Sekarang kita cek bandwidthnya. Cek bandwidth flash makanya. Tadi unlimited kan? Tidak dibatas sama kita. Kita cek dulu. Kita cek dapatnya berapa. Ya, nah ini tanpa di limit. Jadi sesuai dengan dari ISP-nya. Kalau di ISP-nya besar ya besar, kalau di ISP-nya kecil kecil. Nah, ini ya. Yes. Di sini tidak kelihatan kayak manajemen bandwidth dulu ya, merah gitu, nggak muncul kalau di hotspot ini. Nah, udah ya, download uploadnya dapat segini. Kalau akun guru, gitu ya. Nah, sekarang kita coba akun siswa.
akun siswa ini logout dulu ya, log off. Phone ya harusnya ada antar kok sini sekolah.sch.id bukan webvig ya. Oh berarti kita keluarkan dulu nih, nggak bisa dari situnya, kita keluarkan dulu, ada cache nya soalnya kan, ada cache memorinya. Kita hapus dulu. Nah si guru ini kita hapus dari cookiesnya, hapus. Nah nanti dia tidak akan bisa masuk. Oh masih login ternyata ya, kita matikan dulu. Nah ini matikan dulu akunnya ya, disconnectin, cookiesnya hilang. Nah akan connect ya. Nah sekarang kita kalau mau login ke sekolah lagi, sekolah.sch.id. Nah login ya ke sini. Jadi gitu caranya. Kalau misalkan mau log out susah, tinggal shift control delete aja ya kalau mau. Nah dihapus aja di sininya sama passwordnya, nanti keluar. Kalau enggak ya nggak apa-apa, setiap connect langsung setiap terhubung ke jaringan langsung connect gitu. Sekarang loginnya siswa. Nah siswa masuk kan nih, siswa masuk, cuman nih statusnya kok kosong, aneh, apa nggak ngerti nih, harusnya ada, kayaknya bawaan dari router boardnya ada yang kehapus file, jadi not found di sini. Kalau status harusnya ada muncul. Nah sekarang kita coba situs lain, bisa buka nggak? Nah kebuka kan, karena sudah login. Kalau belum login kayak tadi nggak muncul kan, atau muncul halaman loginnya malah. Nah sekarang kita cek bandwidthnya. Bandwidthnya di sini 256 tadi, jangan lebih dari 56. Nah ini server not responding, kita reload dulu berarti ya. Kita cek pakai ping dulu aja. Nah ternyata lemot nih, kita lihat di interface-nya running enggak nih, interface ya. Nah coba dulu dari routernya, ping Google dulu, ping google.com. Oh dari router masih connect ya, dari router masih connect, dari klien nah belum connect. Kita coba dulu, cek dulu ya apakah si siswa ini udah login atau belum. IP hotspot di situ ngeceknya ya, aktif. Harusnya dia aktif nih, ada harusnya. Coba lagi nih, sekolah .id. Nah oke, ada masalah di hotspotnya berarti nih. Kita hapus dulu siswa itu, siswanya hapus dulu. Nah ntar kita lihat dulu di halaman. Nah di sini nih ada directory hotspotnya ya, ada di sini hotspot. Nah ini kayaknya ada file yang hilang di sininya. Nah dia logout kan, siswa. Nah yang status ininya nih errornya dia. Kita ke bandwidth plus lagi, coba masuk nggak nih. Ini ada file yang hilang. Oke lanjut lagi ya, tadi ada yang error tadi, tinggal begini nih, klik di server hotspot 1 reset HTML ya. Nah HTML oke saja. Nah sekarang kita coba login lagi. Ini kan sudah, nah kan error lagi ya. Ternyata ini si ini logoutnya yang error. Nah ini kita logout dulu. Apa nih ini? Kita hapus dulu si ininya, cookiesnya hapus ya. Di sini sama, cookiesnya hapus, shift control delete ya.
Control Z biar keluar dari akunnya. Ini sekolah.id. Nah itu kan ya, ini di reset saja server nih, ini resetnya. Nah sekarang kita login siswa Wah, kok salah siswanya, salah nulis kah? Siswa, oh caps lock kayaknya, siswa huruf besar kecilnya ya. Nah udah login siswa. Nah sekarang kita cek downloadnya. Bandwidth Place, kita cek. Ini karena bandwidthnya kecil ya, mungkin agak lemot nih. Hanya 256 KB ya. QU nya, nah ini nih, lihat merah ya, di QU nya ada nih langsung merah, kepake dia. Coba kalau itu situs yang lain, situs speed test ya, speed test. Lihat ini habis nih, dia ke limit. Kalau gini kan ke limit ya. Ini kita close dulu aja biar nggak habisin bandwidth. Dia ngebuka apa nih? Kita lihat di tool torch ya, pilih yang lab 2 gitu kan di lab 2 aja nya. Nah ternyata C247 ini 24097 itu kan IP kita ya. Nah ini kan jaringan hotspotnya nih 97 yang laptop ini ya, dia ngakses banyak situs nih. Jadi makanya tadi tampilannya merah ya di QU nya, ini merah kan. Nah ini ada yang dia sedang akses banyak file nih. Nah ini kan ya sedang akses banyak file, situsnya apa juga ada yang nggak ketahuan karena mungkin yang update si Windows-nya. Jadi 256 itu habis semua bandwidth yang terpakai, maka tadi lemot ya. Nah ini coba deh kita paksakan speed test. Ini kalau mau di close bisa aja sebetulnya dihilanginnya. Ini dia ngebuka apa nih? Speed test. Bandwidthnya habis ternyata 256 ini kepake terus, kepake semua nih. Coba close terus baru ya. Ini ngupdate kayaknya Windows-nya nih. Speed test sampai gak kebuka ya, habis bandwidthnya habis banget nih. Nah intinya sih sebetulnya kalau udah ininya merah begini, sebenarnya udah ke limit ya, tidak, jadi nggak bisa dicoba buka situs karena sudah habis bandwidthnya nih 256. Itu sudah terlimit sebetulnya ya, tidak perlu di speed test. Karena kalau misalkan di speed test juga ini kan loadingnya lama banget tuh ya, karena bandwidthnya habis 256 kilobyte ya, habis ini, habis ya, bandwidthnya habis. Dia dipakai ini kayaknya apa, ngupdate nih. Nah seperti itulah contoh ya untuk yang ini. Nah sekarang kita coba yang bypass nih. Yang bypass Bapak logot aja dulu di sini ya. Ini sekolah.sch.id. Ini habis banget ya. Nah kalau lama dari sini sudah bypass aja langsung, bypass apa,
hapus aja langsung dari yang aktif ini nih, siswanya kita delete dulu, cookiesnya hapus dulu. Jadi itu, nah ini ya dia login lagi tuh siswanya, kita hapus aja, di diskonekkan maksudnya ya. Nah ini kan kita nggak bisa buka apa-apa ya, nah nggak bisa sekolah.sch.id ke login gitu kan. Nah sekarang kita bebas alamat ini. Ketika ada ngebuka situs Soreang itu, user yang belum login bisa mengakses webnya. Nah kita di sini masuk ke IP binding. Nah di sini binding di hotspot ya, IP hotspot IP binding ya, add. Nah, di sini kita masukin tuh address. Ya. Nah, sekarang ini tipenya apa? Bebas ini. Nah, ya, smksoreang.id ininya bebas. Kita apply. Apa tuh? Require. Require. Kok di sini require ya? Biasanya langsung nih. Nah, itu addressnya apa saja ya? Apply. MAC addressnya dia mau juga diisi. Oke, lanjut lagi. Maaf ya, Bapak salah pilih menu ternyata. Bukan IP binding ya. IP binding ini buat ngebypass MAC address tertentu atau IP address tertentu ya, di bypass. Jadi kita bisa ngebypass handphone tertentu, laptop tertentu, masukin aja MAC address dan IP addressnya ya, biar tidak usah login. Nah, tapi untuk yang situs ini, alamat situs ini di bypassnya pakai Wallet Garden. Nah, lupa ya, situs itu pakai Wallet Garden. Kalau IP pakainya IP binding. Kalau ngebypass situs pakainya Wallet Garden. Add. Nah di sini allow servernya pilih hotspot 1 karena tadi kita pakai hotspot 1 kan, di sininya servernya ya hotspot 1 kan. Maka di Wallet Garden pun di sini pilihnya server 1, hotspot 1, DST hostnya pilih SMK 1 Soreang, situs yang mau kita bypass. Jadi tanpa harus login untuk mengakses situs ini gitu ya. Apply. Oke, kita coba sekarang buka situsnya. Kalau situs lain misalkan apa ya, SMK, jangan yang SMK lah, yang lain lah, apa ya, absensi misalkan ya, apa nih, domainnya ya. Nah kalau kan nggak bisa ya, ini nggak bisa. Bukalapak nggak bisa, bukalapak.com nggak bisa kan tuh ya. Sekarang buka SMK 1 Soreang. Nah ya, untuk SMK 1 Soreang kebuka ya, karena situsnya sudah di bypass tadi yang Wallet Garden ya. Nah gitu. Nah ini juga sama, masih terbuka ya, karena apa namanya, masih di domain SMK 1 Soreang. Nah ini ya. Nah begitulah cara ngebypass situs. Jadi situs ini bisa dibuka tanpa harus login. Bisa. Nah ya, bisa dibuka semua gitu, karena situsnya sudah di Wallet Garden ya, sudah di bypass tadi. Oke ya, nah ini beres berarti 25 kali akses tuh. Nah udah selesai untuk soal yang ini, sudah selesai berarti ya. Nah kalau misalkan sekarang kita mau bikin yang tadi, yang tambahan tadi ya, dikit lagi lah, tambahin tadi apa ini, kalau misalkan hotspot mikrotiknya di interface WLAN. Nah ya, sekarang kita ganti, sekarang bikin hotspotnya bukan di apa namanya, server ini ya. Nah ini bukan di lab 2 tapi di WLAN. Nah berarti WLAN-nya harus bikin IP address dulu nih, IP address. Nah misalkan di sini berapa ya, 10.1/25, jangan 26 misalkan ya, interface-nya WLAN. Nah apply. Oke.
Oke, nah ini WLAN ya. Nah sekarang kita bikin hotspot. IP hotspot, setup, interface-nya WLAN, next. Nah ini ya, ini masih kodenya NAT ya. Oke, sampai 62 non. Nah ini misalkan apa namanya, misalkan namanya bapak aja lah, prihat.id misalkan ya. Yang unik namanya, jangan yang pernah ada ya. Kalau udah ada nanti buka situs lain. Nah, oke, sekarang kita buka situsnya. Ini yang ditambahin aja ya. Di sini konekin dulu WLAN-nya. Nah ini kabel cabut ya, kabelnya nggak cabut nih. Nah, cabut, nah nggak ada. Sekarang cari yang nah ini Prihat proxy ya, karena SSID tadi udah dipilih, udah di setting tadi. Nah kan Prihat ID ya, nah, Prihat ID nih kan ya. Login masih sama yang tadi, guru. Coba kita ke SMK 1 Soreang ya. Nah ini untuk yang ini nggak bisa ya, harus login dulu. Guru kita lihat profilnya sama nggak nih. Nah sama ya, nah bisa masuk gitu. Nah ya, nah seperti itu kalau pakai WLAN ya. Settingan membuat hotspot servernya sama saja. Nah ini kita rubah dulu, berarti nah lihat ya, MAC address-nya beda lagi karena ini WLAN. Nah di sini IP hotspot. Nah ya, sekarang ada di WLAN nih. Settingan ini sama, settingan bikin usernya sama kan ya tuh, usernya juga sama. Kecuali tadi Wallet Garden. Nah Wallet Garden ini kan servernya hotspot 1 ya. Nah kalau mau di yang ini berarti ini gitu. Nah kalau dihilangkan harusnya sih bisa itu kalau mau semua ya. Nah seperti itu. Jadi bisa pakai WLAN, bisa pakai LAN ya, terserah maunya soalnya apa gitu. Soalnya di lab atau di LAN atau di WLAN ini. Untuk setting di WLAN ya sama aja. Bedanya hanya di setting IP dulu, interface WLAN-nya ya. Interface WLAN-nya dikasih IP dulu berapa, soalnya tergantung soal ya. Terus tadi wireless-nya di sini wireless. Nah, di sini kasih SSID-nya biar kita tahu nama WiFi-nya apa. Ini jadi BGN ya. Udah selesai security-nya tadi ya. Security default aja biar nggak di-password, tapi pakai username dan password ya akunnya. Nah, udah selesai. Nah, contohnya seperti ini. Ini udah selesai nih. Ini kalau mau keluar ya tinggal Prihat ID lagi. Status tuh ya. Ini udah. Ini loginnya guru berarti. Beda domain kan ya, tadi sekolah.sc.id, sekarang Prihat ID gitu. Tergantung kalian mau bikin hotspotnya di interface mana. Itulah kelebihan dari Mikrotik ya. Selain hotspot Mikrotik ini bisa juga dibuat voucheran, sistem voucheran ya di hotspot Mikrotik ya. Ini yang simpelnya dulu. Kalau mau bikin voucheran misalkan yang jualan 1 GB, 2 GB harga sekian ribu, nah itu bisa dibuat pakai hotspot Mikrotik juga. Pakai radius ya namanya nanti. Oke, untuk job sheet yang 6 itu Bapak udah kasih tambahan intermezzonya untuk tambah yang ini ya. Jadi udah lengkap, silakan nanti dicoba ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.